Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa saham dari sektor properti dan ini di hari Rabu perdagangan saham sudah tutup. Nah, yang pertama saya akan menganalisa saham CTRA, Ciputra Development Tbk, yang hari ini harga sahamnya naik 3,08% ya. Nah, mari kita pelajari saham CTRA. Kode saham CTRA, nama perusahaannya Ciputra Development Tbk. Nah, dalam satu minggu terakhir saham ini tumbuh 4,93%, satu bulan terakhir tumbuh 13%, luar biasa ya. 3 bulan terakhir tidak ada year to date. Nah, secara year to date dari awal tahun sampai dengan hari ini, saham CTRA ini sudah tumbuh 27,17%. Jadi sudah menciptakan gain atau ROI, return on investment, sebesar 27,17%. Itu terhitung cukup tinggi kawan-kawan. Nah, kemudian kita lihat order booknya. Nah, kalau dari Stockbit nih banyakan yang mau jual nih ya, berarti banyakan yang mau take profit ya, mungkin karena harga sahamnya naik hari ini, mungkin para trader ya kebanyakan itu. Nah, kita baca profilnya dulu. PT Ciputra Development Tbk adalah perusahaan properti yang bergerak di bidang pengembangan dan pembangunan kompleks perumahan, gedung perkantoran, pusat komersil, pusat industri, dan fasilitas-fasilitas pendukungnya, termasuk restoran, pusat hiburan, dan lapangan golf. Jadi intinya mereka perusahaan yang bergerak di bidang properti lah ya, dan cabang-cabangnya itu. Perusahaan membagi kegiatan usahanya ke dalam dua segmen, yaitu pengembangan proyek residensial, khususnya yang berskala kota atau township residensial, dan serta pengembangan dan pengelolaan properti komersial. Adapun produk residensial perusahaan secara umum terdiri dari covering tanah, rumah hunian, ruko, apartemen, dan perkantoran strata titel. Sedangkan pengembangan dan pengelolaan properti komersial meliputi penyewaan pusat niaga, ada juga dia, penyewaan pusat niaga, hotel, apartemen, perkantoran, rumah sakit, lapangan golf, dan waterpark. Jadi Ciputra ini adalah eh, properti lah, bisnis properti dia intinya ya. Kita bisa lihat di sini anak perusahaannya ada Longfield Enterprise Limited dan entitas anak yang lokasinya di luar negeri nih, British Virgin Island, Surabaya, Tangerang, Jakarta, Semarang, Jakarta, Denpasar, Jakarta. Oke. Nah, pengendali dari CTRA ini adalah PT Sang Pelopor yang menguasai 53,3%. Jadi kalau mau tahu orang di baliknya ya tracking PT Sang Pelopor ini, siapa ya orang di baliknya. Masyarakat menguasai 42,9%, pihak afiliasi pengendali menguasai 3,3%, masyarakat warga 0,2%, sisanya direksi dan komisarisnya. Nah, CTRA ini sudah IPO 28 Maret 1994, jadi sudah cukup lama sekali saham CTRA ini di bursa ya. IPO-nya dengan harga 5.200. Presiden komisaris dari CTRA adalah Rina Ciputra Sastrawinata. Ini Ciputra Family lah sahamnya ya. Merek keluarga Ciputra lah gitu. Presiden direkturnya Chandra Ciputra. Kalau kita tracking siapa yang punya Ciputra. Nah, nama Ciputra sudah sangat dikenal di bisnis properti, yaitu Simon Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Sejak kecil Ciputra hanya tinggal berdua dengan ayahnya dengan kondisi hidup yang sulit. Nah, bapak inilah yang membangunnya. Dr. Insinyur Ciputra. Oh, jadi yang membangun Ciputra Group ya namanya Pak Ciputra, Insinyur Ciputra. Nah, bapak ini orangnya. Oke. Ya, ini udah pasti anak-anaknya ini atau saudaranya lah. Cakra Ciputra. Pokoknya yang ada Ciputranya belakangnya pasti keluarganya itu. Jadi kita bisa asumsikan ini saham perusahaan keluarga gitu.
Kemudian kita lihat dari sisi pembagian dividennya. Nah, kita lihat di sini sejak 2011 mereka udah bagi dividen ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi mereka selalu bagi dividen dan tanpa pernah absen sekalipun. Nah, mereka sudah pernah stock split 1:2 di tahun 2010. Jadi harga sahamnya ini hari ini kalau sebelum yang pegang sahamnya sebelum 2010 mungkin harga sahamnya sih udah di 2200 2340-an ya. Reverse split belum pernah, radius belum pernah. Oke, PS belum. Oke, jadi secara dividen CTRA ini bagi dividen, tapi saya rasa kecil itu dividen yieldnya karena kecil-kecil sekali tadi kan. Kita lihat. Kita pergi ke case stat, kita lihat dividen yieldnya, cuma 1,28%. Jadi pada intinya kalau orang yang mau beli saham CTRA ini, dia bukan tipe dividen investor. Dan kalau kalian tipe dividen investor, kalian sebaiknya nggak beli saham CTRA ini, beli saham yang lain aja. Jadi saham CTRA ini memang fokus kepada capital gain, ya. Nah kalian bisa lihat dari nampak dari sininya ya. Jadi secara year to date sudah naik 27%. 1 year 15%, 3 year 22%, 5 year 8%. Dia justru ya berarti dia sedang menuju pemulihan ya secara year to date-nya. Makanya bisa naik 27% nih. Nah, di awal tahun mungkin harga sahamnya di berapa ini? 900-an ya. Oke. Kemudian kalau saham capital gain seharusnya labanya tinggi ya, labanya tinggi. Kemudian kita lihat di sini. Nah, dalam 1 tahun terakhir CTRA harga terendahnya di 865 dan tertingginya di 1195. Jadi dia sedikit lagi sampai ke titik harga tertingginya lagi ya. Kemudian kita lihat ROE dari saham ini 7,83%, ROE dalam 12 bulan terakhir cukup kecil ya menurut saya, 7,8%. Oke, kemudian kita lihat NPM-nya, net profit margin-nya 18%. Lumayan. Tapi seharusnya di atas 20% udah bisa CTRA ini. Karena saham perusahaan yang besar udah dibilang properti ya. Nah, Stockbit hitung PER-nya 14,27 kali dan price to book value-nya atau PBV-nya 1,12 kali. Jadi CTRA ini di harga segini di 1170 ini sudah dihargai di atas harga wajarnya ya. Lembar saham beredarnya 18,54 miliar. Oke. Sekarang kita coba lihat finansialnya. Nah, kita lihat laba bersih, kita mundur 10 tahun ke belakang. Di 2013 laba bersih CTRA 1,4 triliun, kemudian naik 1,7, 1,1 turunnya. Turun lagi di 2017 1 triliun, kemudian 1,3, 1,2, 1,322. Berarti berarti laba tertinggi CTRA dalam mungkin sepanjang sejarahnya ya adalah di tahun 2021, 2,88 triliun ini. Nah, tapi kalau kita perhatikan dalam 10 tahun terakhir sejak 2013 laba mereka ini tidak pernah di bawah 1 triliun. Jadi range-nya di 1 sampai 2 triliun laba CTRA ini. Oke. Nah, kalau kita lihat laba lembar saham beredarnya yang sekarang 18,54, mungkin kita ambil misalnya labanya di range 1 sampai 2 triliun kan, berarti rata-ratanya di 1,5 triliun kan. Nah, kalau kita coba bagikan 1,5 triliun dibagi dengan jumlah saham beredarnya 18,54, maka bisa kita dapatkan perkiraan rata-rata laba per saham 80.
80. Kalau kita beli di harga hari ini 1170. Maka pernya adalah 14,6 kali. Cukup mahal ya. Nah, kemudian kita lihat, nah laba tertinggi mereka ini kan di 2021, 2,88 triliun ini. Nah, kita lihat bagaimana labanya dalam 3 kuartal di 2023. Apakah akan mampu melampaui laba bersih tertinggi di tahun 2021. Nah, kuartal 1 2023 laba CTRA ini 431 miliar. Kuartal 2 401 miliar. Kuartal 3 422 miliar. Total seluruhnya selama 9 bulan terakhir CTRA sudah membukukan laba 1,2 triliun. Jadi kalau kita lihat rata-rata laba kuartalannya di sini, mungkin kita bisa asumsikan laba bersihnya ya 400 miliar juga ya kalau kita ambil rata-rata kasarnya aja lah gitu. Berarti kita bisa perkirakan laba bersih dari CTRA ini 1,2 triliun ditambah 400 miliar, mungkin sekitar 1,6 triliun. Jadi kita bisa asumsikan range laba dari CTRA di tutup buku 2023 nanti di kisaran 1,5 triliun sampai 2 triliun. Oke, jadi memang sebetulnya laba bersihnya stagnan ya, gitu-gitu aja dia. Gitu-gitu aja dia. Nah, kalaupun nanti 1,5 sampai 2 triliun ya di kisaran ini aja juga angkanya. Di rata-rata 1 sampai 2 triliun. Jadi dia belum apa ya? Menciptakan sebuah gebrakan gitu. Nah, otomatis laba atau otomatis harga sahamnya ya di situ-situ juga, geraknya nggak terlalu jauh. Nah, jadi untuk saham tipis seperti ini biasanya kita itu paling cocok untuk masuk ketika harga sahamnya jatuh atau laba bersih dari tutup buku tahunnya itu jatuh gitu. Misalnya kita lihat ya track record labanya ini. Nah, misalnya kita lihat dalam 10 tahun terakhir saja. Nah, 2013 1,4, naik 1,7, naik 1,7, nah turun 1,1, turun lagi 1 triliun. Nah, jadi untuk saham-saham seperti ini kita cocoknya beli di pas laba bersihnya jatuh dalam 2 tahun berturut gini ya. Misalnya 2016, 2017-nya kita kan jatuh. Nah, di 2017-nya ini kita beli. Misalnya kita lihat harga sahamnya di 2017. Nah, ini kan harga sahamnya jatuh nih di 2017. Masuk dari Januari 2017, nah 1.300 kan turun terus deh. Sampai dengan tutup buku laba bersihnya tadi jatuh kan. Nah, kita kemungkinan bisa beli di Desember 2017 kan. Nah, kemudian naik dia dari 1175 naik ke 1300. Ya lumayan ya peningkatannya. Nah, ini harga tertinggi dari CTRA. Dia harga tertingginya di tahun 2016 yakni 1700. Kalau sebelum stock split 1/2 mungkin 3400. Nah, jadi ya harga sahamnya memang di situ aja. Nah, kalian bisa lihat ini. Mungkin dari tahun 2008, kalau kita lihat dari 2008 ke sampai tahun sekarang ini ya, dia apa ya, cukup lumayan naiknya. Tapi sejak 2013 nih, kita mundur 10 tahun ke belakang kan laba-labanya sejak 2013 sampai 2023 kita hitung tadi range labanya di sekitar 1 sampai 2 triliun aja gitu. Gak ada terlalu gebrakan yang signifikan. Nah, itu tercermin juga ke harga sahamnya ya. Ini kan situ aja ini grafiknya ini. Naik turun naik turun naik turun, tertingginya di 1700, terendahnya di 500-an nih. Nah, mungkin kalian kalau tipe-tipe saham seperti CTRA ini karena dia bagikan dividen gak terlalu besar, jadi cocoknya itu kita lihatnya dari cocoknya itu kita belinya pas memang memanfaatkan fluktuasi ya. Jadi kita cocok belinya pas lagi sahamnya lagi sulit atau perusahaannya lagi sulit atau ada situasi ekonomi yang memang seperti COVID kemarin gitu. Harga sahamnya jatuh
ke titik terendahnya kemudian kita beli. Karena kalau kita mengharapkan dividen, dia bukan tipe saham dividen yang membagi dividen yang besar kepada para pemegang sahamnya. Oke, gitu aja sih untuk saham CTRA ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.